Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonas Calvin Sondak, NIM 1974062, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem informasi yang ada di Puskesmas. Sistem informasi manajemen Puskesmas merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Simpus diharapkan dapat meningkatkan manajemen Puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dan sistem pencatatan pelaporan terpadu Puskesmas. Simpus merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lainnya untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Simpus adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas melalui dari data dari orang yang sakit, ketersediaan obat sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Latar belakang penggunaan Simpus adalah belum adanya kevalidan data mengenai orang sakit, penyakit, bumil atau ibu hamil dan lain-lain dalam wilayah suatu puskesmas. Memperbaiki pengumpulan data di puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten memasuki era otonomi daerah untuk diperlukan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date berkenan dengan orang data yang sedang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil, masalah imunisasi, dan lain-lain. Manfaat pengembangan sistem informasi Puskesmas. Puskesmas adalah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi kesehatan Puskesmas yang terintegrasi dari semua unit pelayanan. Demikian pula dapat menyajikan informasi secara tepat, cepat, dan dapat dipercaya sehingga informasi yang disajikan Puskesmas dapat dipakai untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan dan berbagai jenis manajemen kesehatan, baik untuk manajemen pasien, unit dan sistem kesehatan sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dinas kesehatan kepada masyarakat. Tujuan dari pengembangan sistem informasi Puskesmas. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Berikut ini merupakan teori-teori dari gambar sistem informasi Puskesmas. Subsistem informasi Puskesmas. Subsistem kependudukan berikut yang berfungsi untuk mengelola data kependudukan terdiri dari family folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Subsistem ketenagaan yang berfungsi untuk mengelola data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat penjenjangan, riwayat latihan teknis, fungsional, data riwayat penghargaan, serta data penguasaan pegawai. Berikutnya, subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengelola data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengelola data keuangan secara garis besar saja, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber daya atau sumber biaya. Subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengelola data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar BP gigi, imunisasi laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem. Dan gizi, Kesling, dan TTU
Berikutnya, aplikasi Simpus. Dengan luasnya lingkupan pekerjaan di puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan program kerja yang lainnya. Beberapa hal mengenai Simpus antara lain, menggunakan sistem operasi atau sistem informasi Windows, menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat, penomoran indeks yang tepat dan benar akan lebih mempermudah dalam proses pencarian data pasien tertentu. Input data yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Desain masukan data yang dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman di puskesmas menjadi pertimbangan utama untuk membuat proses entry harus cepat. Dalam kondisi normal hanya butuh waktu di bawah 1 menit untuk memasukkan satu data pasien. Berikut ini merupakan contoh tesis yang membahas tentang sistem informasi puskesmas. Contoh tesis 1, Sistem Informasi Medis Puskesmas atau studi kasus Puskesmas Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Puskesmas Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan pencatatan medis dan administrasi kunjungan pasien dan pengelolaan data terhadap pasien masih secara manual sehingga proses administrasi memerlukan waktu yang lebih lama baik dalam menangani kunjungan pasien maupun dalam hal pembuatan laporan. Berikut contoh tesis kedua, Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Cijedil berbasis web. Puskesmas Cijedil adalah lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik, layanan kesehatan dan merupakan salah satu pusat perawatan yang melayani beberapa desa di sekitar kesehatan pusat. Namun, dalam sistem pencatatan Puskesmas Cijedil yang terjadi sebagai registrasi pasien, hasil pemeriksaan dan data transaksi pembayaran pasien masih ditulis tangan dan disimpan di buku pencatatan, pendaftaran, dan kasir dalam manajemen kesehatan transaksi pembayaran pasien perawatan. Contoh tesis 3. Perencanaan Sistem Informasi Layanan Kesehatan Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali. Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan suatu pengembangan kesehatan masyarakat dan membina peran serta masyarakat. Bentuk kegiatan pokok puskesmas merupakan salah satu tempat yang di dalamnya terjadi proses pertukaran informasi dengan kolaborasi, mobilitas, dan integrasi data baik di dalam puskesmas itu sendiri atau dalam hubungan keluar dengan dinas pendidikan yang membawahinya. Berikut ini contoh tesis 4. Sistem Informasi Rekam Medis berbasis web di Puskesmas Palupu Sragen. Penelitian yang dipakai menggunakan metode Research and Development atau R&D yang merupakan suatu metode penelitian untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Hasil analisis kategori efisiensi menggunakan uji angket kepada responden yang menghasilkan 93,3%. Ini meningkatkan efisiensi kinerja dalam pengelolaan rekam medis pasien berdasarkan hasil penelitian di Sragen sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien. Berikutnya, contoh tesis 5, Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Nusa Tenggara. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan serta merupakan pelayanan penunjang dalam upaya kesehatan di puskesmas berdasarkan Kepmenkes RI nomor 192-Menkes-SK-angka Romawi 6-2012. SIK masih terfragmentasi, masih terjadi redundant data, overlapping, dan tidak efisiennya penggunaan sumber daya. Pelaksanaan SIK di Puskesmas Kabupaten Nusa Tenggara masih manual sehingga data yang dihasilkan tidak tepat waktu, tidak akurat dan tidak tepat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem informasi kesehatan di Puskesmas Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Berikut contoh yang terakhir dari contoh tesis yang ke-6. Contoh tesis yang ke-6 adalah pengembangan sistem informasi sarana kesehatan untuk pemantauan perizinan di seksi perizinan sarana kesehatan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menerapkan metodologi pengembangan FAST, Framework for the Application of System Techniques. Sedangkan rancangan penelitiannya adalah pra-experimental on group pretest post-test. Subjek penelitian Kepala Subdinas Perencanaan, Perjanjian dan Informasi dan petugas pengelolaan perjanjian sarana kesehatan. Data hasil wawancara dan observasi dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif untuk melakukan perhitungan data-data ketertimbang terhadap uji akutabilitas, kelengkapan dan ketepatan waktu. Sarana yang dapat diberikan untuk seksi perizinan sarana kesehatan, sistem informasi sarana kesehatan untuk pemantauan perizinan agar terus dimanfaatkan dan diimplementasikan serta disarankan agar puskesmas diberi umpan balik dari data perizinan yang ada di seksi perjanjian atau perizinan sarana kesehatan. Terima kasih.